Sebelum masuk ke agenda kita adalah malam ini melanjutkan yang kemarin metodologi, tapi nggak usah semuanya. Nggak usah semua itu maksudnya kan ada pertanyaan paradigma, ya, lalu kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis, lalu ada kalau kualitatif keabsahan data. Jadi salah satunya aja masing-masing kelompok. Lalu kemudian rumusan masalah juga kayaknya nggak perlu satu-satu, nggak perlu semua. Nanti saya kasih kasih ininya apa namanya template-nya yang ditanyakan apa mestinya. Karena kalau saya lihat dari judul-judul itu kuantitatif, kualitatif. Yang kuantitatif itu 2 variabel X1, X2. Lalu kualitatif. Kualitatif rata-rata strategi. Ya. Saya mau sampaikan kalau tugas itu kumpulkan sesuai deadline. Ya memang hari pertama mungkin ada yang belum masuk pasti ribet daftar, tapi Anda masukin besoknya atau enggak lusanya. Jadi jangan baru minggu kemarin, jangan seminggu kemudian, ya. Lalu kemudian ada kita UTS tanggal 5 November, hari Rabu. Ya, saya bagikan soalnya hari ini. Jadi Anda kerjakan, kalau udah selesai mau langsung kirim ke email saya boleh, atau nanti tunggu harinya. Tunggu harinya pun jangan lebih dari jam 19.30 karena ujiannya 18 sampai 19.30. Ya jangan lebih dari 19.30. Jadi saya berharap deadline-nya ditepati. Sebelum lupa, habis UTS kita langsung masuk lagi. Dan itu kita akan membahas kualitatif. Jadi ini sekarang nih ceritanya nih kuantitatif walaupun pada kenyataannya nggak kuantitatif doang. Karena kan judul Anda preferensi Anda. Artikel jurnal juga preferensi Anda. Jadi ada kuanti, ada kuali. Tapi saya tetap anggap kuantitatif. Nah, setelah masuk UTS nanti ada istilah-istilah yang Anda sampaikan seperti waktu kuantitatif yang lalu. Nanti saya tuliskan siapa nyebut apa, tapi Anda bisa atur kalau mau tukeran atau nanti per kelompok deh, mungkin lebih enak begitu, ya. Oke, itu untuk setelah UTS kita masuk ngomongin istilah-istilah dalam kualitatif. Yang berikutnya tinjauan literatur, penelitian Anda. Yang terakhir pertemuan setelah UTS itu ada tiga pertemuan. Yang pertemuan yang ketiganya terakhirnya sambil kasih soal UAS adalah metode penelitian, judul penelitian Anda. Oke ya. Ya, udah soal UTS nanti. Saya kok udah mau ngomong soal UTS ya. Baik, bisa dimulai? Bisa, Oke, Bu. ada yang mau disampaikan dulu nggak? Saya kok terima email. Bisa, Bu, silakan. Terima email dari Anda, ada yang masukin rumusan masalah nggak usah dikirim email karena kan saya nggak minta dikirim tertulis. Jadi kita ngomongin di kelas. Terus ada yang kirim apa tuh tugas 2 ya rumusan masalah. Nggak usah. Jadi disampaikan di sini aja. Nanti ada masa mungkin setelah UTS Anda 1 jam lalu Anda kerjakan di luar kelas dikirim seperti yang waktu judul penelitian. Ya, itu kalau jadi tentatif. Ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Ibu izin. Iya. Jadi kemarin kan sempat udah mukanya kelihatan dong. Masa Anda lihat muka saya yang jelek ini, saya nggak lihat muka Anda. Iya, Bu. Jadi kemarin tuh kan udah ngajuin judul, Bu. Cuman ternyata tuh dari yang perusahaannya nggak kasih izin. Jadi akhirnya saya ganti judul. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa Silakan ya, Bu. aja ganti judul. Nggak apa-apa, ganti judul aja. Nanti di soal UTS ada pertanyaan tentang penelitian Anda. Jadi kalau Anda mau ganti judul, ganti aja silakan. Silakan aja ganti ya. Ini nanti di UTS sudah Anda nanti kan saya kalau di UTS tuh waktu periksa saya bacanya dalam banget ya karena saya mesti nilai. Jadi silakan Bu Susanti Anda ganti. Ya, kualitatif kuanti. Masih kualitatif sih, Bu. Kualitatif baik. Oke. Iya. Ya, oke nanti kita lihat ya pas apa rumusan masalah. Ada lagi yang mau menyampaikan apa silakan. Izin, Bu. Malam, Bu. Malam, Eftarina. Kenapa? Ya, betul. Bu, izin penelitiannya itu apakah harus ranah dari marketing communication atau apakah bisa dari ranah komunikasi yang lain, misalnya psikologi komunikasi atau mungkin semiotika? Terima kasih, Bu. Ya, Anda konsentrasi di pasca ini integrated markom ya. Sangat diharapkan Anda membuat integrated markom.
Tapi untuk mata kuliah ini sebagai tugas Anda mau dari komunikasi lain boleh. Sebenarnya saya nih aliran kalau ada aliran, kalau itu komunikasi nggak apa-apa, tapi sangat diharapkan Anda integrated markom. Emang nggak terlalu minat ya, tapi kok rekan-rekan Anda yang angkatan sebelumnya itu waktu di awal juga nggak integrated markom. Tapi begitu masuk proposal semua kok bisa markom. Jadi kalau Eftarina sekarang mau komunikasi yang lain, asal ranah komunikasi nggak apa-apa untuk mata kuliah saya. Baik. Ya, saya juga punya pendapat kalau memang nggak markom ya komunikasi nggak apa-apa. Tapi sih sangat diharapkan karena kita ada di markom ya ambil markom. Walaupun mungkin gue nggak tertarik sama markom, memang ya nggak tertarik ya. Kira-kira begitu. Anda orang psikologi ya? Enggak juga Bu, tapi saya memang dari satu lebih tertarik ke situ. Oke ya, Anda untuk kuliah, untuk kelas saya boleh, karena yang kemarin juga karena baru datang gitu loh, belum tahu banget bukan belum tahu markom, belum disegarkan lagi soal markom, sehingga judulnya yang kepikir, tapi komunikasi ini kelas ini bagus nih, semua komunikasi dan udah markom. Hebat juga dia. Kalau yang kelas lalu ya saya lepas aja, nggak perlu diinikan macem-macem. Jadi dia bawa dari pekerjaan dia, tapi bagusnya juga komunikasi. Boleh silakan kalau untuk kelas saya. Cuma diharapkan nanti untuk proposal markom. Mudah-mudahan berminat ya. Kalau nggak berminat saya nggak tahu. Baik Bu, makasih banyak Bu. Ada lagi silakan. Artinya sampai UTS juga nggak masalah Bu ya? Tidak pun markom Bu ya? Sampai UTS tidak perlu markom, tapi harus komunikasi Pak. Yes, komunikasi is emas. Jadi nggak boleh dari bidang lain. Saya mungkin nggak akan melihat komunikasi boleh. Kalau di mata kuliah saya, silakan Anda di mata kuliah saya Anda mau komunikasi, nggak markom boleh. Tapi harus komunikasi. Komunikasi ini saya harusin, karena kan kita ada di bawah Stikom. Ya, jadi terserah komunikasinya apa, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa. Tadi ada disebut Bu Istarina psikologi komunikasi, terserah. Ya psikologi komunikasi bisa seringkali sih komunikasi antar pribadi ya, interpersonal communication. Kebetulan saya ada persepsi, ada self, ada segala macam. Komunikasi ya Pak ya, jadi komunikasi interpersonal Bu, saya kebetulan pola komunikasi interpersonal oke. Jadi saya berharap di judulnya ada, jadi begitu lihat judul, oh ini. Oke. Kalau nggak, iya saya akan Anda masukinnya telat ya, baru seminggu kemudian ya. Jadi saya sudah nggak lihat lagi, cuman waktu mau ngebuka ada judul-judulnya ketangkep, oh udah komunikasi, udah kalau udah komunikasi udah. Komunikasi bukan sangat diharapkan, kalau komunikasi harus. Ya, karena kita di komunikasi. Gitu Pak ya. Baik. Ada lagi? Sebelum dimulai nih yang membosankan ini, membosanin sebenarnya saya juga bosen. Tapi ya jalannya harus begini, jadi saya harus jalanin. Sebenarnya kalau diskusi tentang bikin proposal enak, menarik gitu loh. Ya, silakan ada lagi. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada, kita mulai. Saya punya catatan tapi berantakan nih tentang kelompok. Oke, kelompok 9 ya, buset banyak banget ya. Mahasiswanya banyak sih. Oke, kelompok 6 ada, saya sekalian cek ya, ada Riana, ada Muhammad Raihans, ada Ferdias, ada Nilamwati. Benar nggak? Betul Ibu. Ya, benar Bu. Betul ya. Setiadi nggak ya, dicoret nih ya sama saya. Jadi Anda anggotanya 4 ya, kelompok 6 ya. Sebetulnya 5 Bu, tapi sepertinya belum join Bu. Oh ya sudah, belum join maksudnya belum masuk. Ya. Panjiran. Mau masuk kapan udah UTS? Gue nggak tahu deh, nggak ikutan. Ini Setiadi dicoret nih, nggak tahu kenapa ya. Oke, ya baik, silakan kelompok 6 metode. Mau yang salah satu boleh, teknik pengumpulan data, teknik analisis, terus mau ngomong paradigma, apalah. Paradigma itu satu paket dengan, kalau di pointer saya dengan pendekatan, dengan metode, dengan jenis, dengan populasi banyak. Silakan. Siapa yang mau sampaikan? Kelompok 6. Oke Bu, kalau dari paradigmanya sendiri, judulnya disebut dulu biar saya ingat. Judulnya disebut dulu. Sebentar Ibu. Ini Mbak Nilawati. Ya.
Ya. Judulnya strategi pemasaran konten untuk meningkatkan interaksi konsumen di media sosial terhadap keputusan pembelian produk Clear to Glow. Oke, kualitatif ya. Ya, silakan. Paradigma itu kadang-kadang memang Ini jarang kuanti. ditulisin. Hah? Ditulis nggak di situ? Kuantitatif. Iya, Di situ kuanti ditulis. ditulis. Strategi Dia ditulis kuantitatif. Iya, pendekatannya, Bu. Pendekatannya kuantitatif, paradigmanya ditulis nggak? Paradigmanya di sini positivisme, Bu. Oke, jadi gini, ini kaitan sama nanti menjawab soal UTS. Kalau di artikelnya nggak ada, Anda tulis saja tidak dituliskan. Jadi jangan, kan Anda mungkin tahu, ini kuantitatif nih. Anda jangan tulis kuantitatif kalau di artikelnya nggak ada. Ya. Oke, jadi positivis, kuantitatif, metodenya sebenarnya udah bisa di dijawab. sini survei, Bu. Ditulis ya. Iya. Ditulis nggak? Nah, sebenarnya Anda bisa jawab sendiri, nggak ditulis juga, tapi ditulis apa tidak. Oke, jenisnya? Asosiatif. Deskriptif apa gitu? Dia satu variabel apa dua ya? Satu variabel apa dua nih? Dia kan bilangnya kuantitatif nih, kata si yang buat, kata si artikel. Itu dua variabel apa satu? Kemarin variabelnya ada 4. Ada? 4. X sama Y. 4. Coba 3 sebutin. X, 1 Y. Ada Yang 4. X1, X2, X3 gitu. Terus Y1. Atau Betul. X1, X2, Y1, Y2 gitu. Disebut Enggak, gitu X1, nggak? Y. Enggak, Anda lihat aja di situ. Anda Iya, lihat Bu. aja di situ. Ini kita, ya gitu. Lihat aja di situ. X1, X2, X3 sama Y, Bu. Lama Y, oke. Oke, ya sudah ya. Jadi iya ya, tapi judul ya itu mungkin judulnya orang barat itu. Dia suka nggak ngeliatin pengaruh-pengaruh gitu, nggak. Judulnya orang barat tuh begitu. Padahal enak tuh kalau kita begitu lihat judul tahu. Oke, jadi X1, X2, X3 ya. Terus Y, jadi independennya 3, dependennya 1. Iya, Oke. Bu. Ya, oke. Jadi itu apa ya jenisnya ya? Pengaruh sebab akibat ya? Kausal ya? Betul, Ditulis Bu. nggak di situ? Betul. Kausalitas. Kausalitas. Ditulis? Ditulis. Betul, ditulis. Ya, oke. Ya sudah, udah itu aja ya. Jadi teknik yang lain kita kasih kelompok lain dulu ya. Oke, jadi ini sekalian mempelajari kasus. Oke, kelompok 2 ada Maria, ada Grace, ada Daud, ada Jos, ada Fadli, benar? Benar, Bu. Iya, benar Iya, Ibu. betul, Bu. Sebelum saya ketik nih, oke ya. Setiadi gue coret nih 5 siapa nih tahu ya. Oke, silakan. Mau apa? Mau teknik pengumpulan data boleh, mau yang tadi boleh, tapi kalau bisa variatif, jadi beda. Mau teknik analisis boleh, silakan. Judulnya disebut dulu. Judul penelitiannya adalah Strategi Komunikasi Corporate Identity BPJS Ketenagakerjaan melalui media digital, Bu. Kualitatif. Kualitatif. Oke. Mau teknik pengumpulan data, teknik analisis atau keabsahan data penelitian, silakan. Kan ada 4 nih di metode. Yang tadi yang paket pertama tuh udah disebut kelompok 6. Anda mau yang sama kelompok 6 juga boleh, kan preferensi. Silakan. Siapa yang mau omong? Jadi kalau metodenya itu menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif. Oke. Kemudian pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi pada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oh, ini BPJS ya? Aduh, menarik ya. Ya, BPJS. Oh, menarik nih ya. Saya kalau dengar BPJS melotot mata ya. Oke, jadi oke. Jadi di situ disebutkan nggak paradigmanya? Enggak ya? Di sini tidak disebutkan, Bu, paradigmanya. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini saya lagi mau ngarahin nanti di ujian kalau ada pointers paradigma, kalau nggak ada, Anda sebut aja tidak ada, tidak dituliskan. Memang kadang-kadang nggak ada yang nggak perlu menuliskan, terutama yang kualitatif. Oke, udah hanya itu aja. Iya, Ya, di sini hanya oke. dituliskan menggunakan metode penelitiannya deskriptif kualitatif. Oke, ya, jadi deskriptif. Oke, deskriptif kualitatif. Baik. Oke ya, sekarang pindah ke kelompok
7. Ada Mbak Yuni, ada Yesi, ada Bu. Lucia Dia, ada Chelsea, ada Wiranto. Iya, Benar? Bu. Bir, Bu. Iya. Oke, silakan mau yang mana? Kita yang paradigma ya, Bu. Mau yang Gelombang paradigma, boleh silakan. Ini kuantitatif ya? Tadi Iya, X1, kuantitatif. X2 ya Anda ya? Terus Y, terus ada kata simultan kemarin di rumusan masalah. Oke, silakan. Iya, betul, Bu. Ya, untuk judulnya yaitu pengaruh iklan dan promosi penjualan di televisi terhadap brand awareness Bukalapak pada pengunjung kota Casablanca. Untuk paradigmanya positivity, pendekatannya kuantitatif, jenisnya eksplanatif, dan metodenya survei. Oke. Oke. Mau ngomong populasi nggak? Kalau nggak salah ini satu paket sama populasi. Populasinya apa? Disebutin nggak? Boleh disambungin sama yang lain. Disebutin apa populasinya? Pengunjung Boleh kota teman-teman Casablanca yang ya. lain? Ada yang Baik, mau izin. menjelaskan yang populasi? Ya, izin Ya. Populasi menambahkan Bu ya. sampel dan teknik sampel. Untuk populasinya di sini ada 30 responden ya Bu ya. Pengunjung Itu Mall Kota jumlahnya 30 Casablanca. responden ya? Enggak, Iya, Bu. yang saya tanya populasinya. Populasinya apa? Itu sampel, Baik. sampelnya 30 responden. Iya, Ya, itu sampel populasi. pengunjung Mall Casablanca Bu. Pengunjung Mall Casablanca ya. Oke. Iya. Betul. Jadi sampelnya 30. Iya. Iya. Itu minimal sampel ya, dia 30. Minimal. Teknik sampelnya apa? Teknik sampelnya ditulis nggak? Harus ditulis sih kalau menurut saya. Insidensial samping. Accidental. Jadi dia Incidental. itu yang enak, yang nongol diambil aja. Itu sama nama lainnya adalah convenient. Oke, baik. Oke ya, kelompok 2, 7, 6 sudah. Kelompok 8 Ibu. ada Birul, Erna, Siva. Kok cuma 3? Iya Bu, saya Bu Birul Bu, mau doger. Birul doger ya, Erna, kemudian nama temennya lagi yang lain siapa? Ini Siva dicoret nih. Iya Bu, ada Bu. Ada Mbak Siva, Oh, Mbak Siva ya? Oke. Satu lagi, Mbak Erna. Erna. Iya Bu. Doger kelihatan dong mukanya, emang kenapa sih kok pakai disuruh terus? Ini Bu baru nyampe rumah. Sebentar Bu. Kelihatan nggak Bu? Gak kelihatan ya, gimana sih gak kelihatan? Kameranya kok nggak bisa ya? Jangan alasan kamera. Kalau mau Iya nih Bu, udah diotak-atik. ya udah itu Ah, kelihatan. ini keluar nih. Biasanya Anda suka keluar robot dulu yang merah tuh, baru Iya, Anda. Ya. Karena maksud saya kalau kita mau masuk kelas ya siap gitu loh. Iya Bu. Ya siap. Jadi Oke. Satu lagi judulnya siapa Pak Birul? Satu lagi siapa? Siva Bu. Erna, Udah, satu Siva, lagi. Satu lagi siapa? Belum kenal ya, jadi nggak bisa nyebut. Anggi apa ya? Lupa saya. Anggi Bu. Anggi aja. Anggi nyaut apa? Oke, silakan Pak Birul. Mau yang mana? Jadi judul kita kan kemarin tuh IMC dan kualitas layanan digital terhadap keputusan konsumen menggunakan layanan Shopee Food dan aplikasi Shopee, Bu. Kuanti apa kuali? Kuanti Bu. Kuanti. Bu. Dia nggak pakai pengaruhnya ya. Oke, tapi kata terhadapnya tuh bisa menandakan. Silakan. Mau yang mana? Mau teknik analisis atau mau satu paket tapi langsung seret gitu loh. Silakan. Iya, paradigmanya positivistik, Bu. Ditulis nggak? Ditulis. Tulis, oke ya sudah. Silakan. Kemudian dia metodenya populasi dan sampel, Bu. Salah. Populasi dan sampel ceritanya lain lagi. Dibaca aja Pak, dibaca di situ. Mungkin loncat kali Anda ya. Atau dia emang nulisnya begitu tuh artikel nulisnya begitu, nggak tahu. Metodenya populasi dan sampel gimana sih? Nggak nyambung, nggak bunyi. Iya, pendekatannya kan kuantitatif, mungkin Bu. gini kali, metode terdiri dari ini nih. Ya udah, abaikan saja itu. Yang lain deh, ngomong yang lain. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Siva. Metodenya mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang pernah menggunakan layanan Shopee Food. Tunggu, ini populasi kali.
Iya, itu Iya, populasi, Bu. Bu. Ya, sebutin populasi dong. Populasi adalah Populasi adalah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang pernah menggunakan layanan ShopeeFood. ada jumlahnya nggak? Maksudnya jumlah populasinya ada nggak? Ada. Berapa? 100 responden. Oh, itu responden, itu sampel. Jumlah Oh. populasinya ada. Ditulis nggak? Kalau nggak ditulis nggak apa-apa, bilang nggak Nggak, ditulis, nggak. Bu. Nah, Nggak ditulis, Bu. Terus dia Nggak ngambil ditulis, 100 Bu. dari mana? Ada rumusnya nggak? Pakai rumus nggak atau ditentuin aja 100? Dia Ditentuin, Bu. Dia bilang aja 100 titik gitu loh. Iya, Nggak 100 pakai- ditentuin. nggak dicari pakai rumus, nggak. Ada nggak? Jadi dia intinya mahasiswa yang sudah memakai ShopeeFood minimal 2 kali, Bu. Iya, itu kan populasi, kemudian Sampel, itu ya. syarat. Berarti sampelnya berarti teknik sampelnya kemungkinan purposive. Purposive nggak? Ditulis nggak di situ? Kalau Pak Biro tadi nyebut yang sudah 2 kali itu syarat. Ditulis nggak teknik sampelnya purposive? Enggak sih, Bu. Terus apa dia nulisnya gimana sih ini artikel jurnalnya nggak lengkap ah? Ya itu nanti kalau orang kita lagi mau belajar dia nggak lengkap lagi. Ya Dia kalau pakai Anda bilang regresi linear berganda, Bu. ya Kalau regresi penjelasan. linear itu teknik analisis, dia pakai Iya. regresi linear berganda. Berganda nih tadi kayak jadi X1, X2. Nah, itu nanti di pengaruh, dia mau lihat pengaruh. Ya itu tadi populasinya nggak disebut jumlahnya. Ya udah nggak apa-apa, tapi itu ditentukan 100 sampelnya. Boleh, nggak apa-apa. Lalu kemudian mungkin purposive sampel karena tadi Pak Biro bilang yang sudah pakai Shopee 2 kali. Ya sudah lanjut apalagi. Ini saya sekaligus terangin, cuman saya nggak pakai PPT dari sini. Silakan. Ada lagi nggak? Untuk teknik pengumpulan datanya, Bu. Apa? Pakai kuesioner online, Ya. Google Form, sama ada data primer. Data primer itu datanya. kuesioner. Iya, sama data sekundernya itu, Bu. Literatur, jurnal, dan data Ya, oke. statistik ShopeeFood-nya. Oke. Baik. Ya. Oke ya. Jadi Pak Birul, Erna nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Siva sama Anggi ya. Ini 4 orang ya? Iya. Iya, Bu. Ada, Baik. Ya. Anggi kelompok 1, Bu, maaf. Bu, izin Bu, Anggi itu nama aslinya Hanifa kalau yang di kelompok 8. Oh, Ada 2 Anggi emang. Ini Anggi Fitriani kan? Yang di Anggi Fitriani 8. kelompok 1, Bu. Oh, yang 8 Hanifa, Bu. Mana Hanifahnya? Hanifa. Mana Ini Hanifahnya? gara-gara namanya nggak ditulis di ini, jadi kan bingung dosennya. Hanifahnya mana? Mbak Hanifa. Ya gimana kenalan dong. Ini kan kita udah 4 kali ketemu. Ini saya memang Ibu kayak apa sih nanya-nanya nama? Lah saya perlu tahu nama. Nanti kalau nilai kan kebayang mukanya. Mana Hanifah? Iya, benar, Bu. Kalau nilai bayangin muka saya aja, Bu. Bayangin muka Bapak, tuh saya kasih nilai 50 deh. Mana Hanifah? Hanifah mana nih? Saya serius nih nanya. Ada nggak orangnya? Saya males ngecek di partisipasi. Ada nggak? Tidak hadir kayaknya, Bu. Nggak hadir. Nggak Oke. hadir, Bu. Hanifah ya, ini kayaknya Hanifah belum pernah kesebut. Hanifah itu dipesan tadi dia kebanjiran, Bu, nerjang banjir dia. Oh ya sudah. Gila ya Jakarta padahal cuma 2 jam, 2 jam tapi deres. Ya sudah ya. Oke, ya. Oke ya. Jadi kelompok 8 nih ada Hanifah. Ini saya nanti mau merapiin nih yang terbaru ya. Kelompok 1 Pak Eko, Ibu Hana, Anggi Fitriani ya. Christian Iya, Bu. Dian sama Iya, Bu. Tanti. Tanti, Ini saya juga Bu, ya. ngapalin 40 banyak banget. Ya. Tanti, Hana, Anggi. Ya, Bu, hadir. Anggi, kemudian Christian. Ya. Pak Nah, Christian lagi on the way, Bu, di jalan Oke, ya karena dia di Bali. Karena kena banjir katanya. ya sudahlah nggak usah ikut deh nanti kena banjir. Biar tenang. Nanti di sini dia nggak kepikiran. Ya udah, oke. Tanti mana? Tanti ya. Bu, hadir, ya. Ya udah. Eko. Mas Ini Eko ada di nama Eko jalan nih. tadi. Ada tadi. Ya ada kenapa nggak nongol sih orangnya? Ampun deh. Pak Eko. Masa mesti dipanggil-panggil? Kalau mau ikut kuliah silakan, kalau nggak apa-apa, nggak usah gitu. Cuman kalau ada ya on kamera. Ada, Bu, Pak Eko, ada. lagi naik kereta, Bu. Oke, itu kereta
kereta apa tuh Mbak, kursinya biru? Di kereta, Bu. Naik kereta. Kereta, Oke. Bu. Ya, oke. Ya, silakan mau yang mana? Yang metode, Bu. Ya, metode memang kita memang sudah di Oke. metode. Yang mau yang mana kan ada 4, teknik analisis, teknik pengumpulan data, terus satu lagi yang paket paradigma dan teman-temannya. Silakan mau yang mana? Anda pilih aja mau nyampein apa. Yang Baru di nanti sini saya paradigma yang dipakai konstruksi judul dulu dong, fisisme. judul dulu Nah, dong, Bu. kan nggak tahu. Judulnya? Oh, judulnya? Judul itu harus selalu Judulnya disebut. itu, bentar Bu. Analisis Strategi. Ya, silakan Banggi. Analisis strategi integrated marketing communication dalam upaya meningkatkan volume penjualan UMKM Gauri Shop di Jakarta Timur, Bu. Kualitatif. Kualitatif. Ya, Oke, kualitatif. silakan lanjut metode. Lanjut silakan. Oke. Untuk paradigmanya pakai konstruktivisme, terus pendekatannya kualitatif, tipenya deskriptif, Nah, ya. metodenya studi kasus, jenisnya deskriptif. Oke. Udah itu aja. Oke, ya sudah ya. Mau ada yang lain lagi silakan. Informannya siapa? Soalnya ini kualitatif. Informannya 8 orang. Informannya itu 8 orang, terdiri dari pemilik usaha, karyawan bagian pemasaran, dan pelanggan, Bu. Oke, karyawan bagian pemasaran berapa? Pemilik usaha pasti 1 ya, bisa 2 sih. Iya. Disebut nggak jumlahnya? Kan 8, Anda sebut 8. Jadi pemilik usaha berapa, terus pelanggan, lalu Tidak nah ini yang diuraikan, utama Bu. fokusnya mungkin Ini di hanya total aja, Bu. Hanya Total 8 orang. Padahal mestinya dia harus perincikan. Ya sudah, nanti Anda sebut. Tidak diperinci, Bu, cuma bilang 8 gitu ya, kalau nanti di ujian gitu ya. Ya makanya saya nanya, kan 8 siapa aja? Oh nanti yang utama siapa nih? Pelanggan, jangan-jangan pelanggannya nanti lebih banyak. Oke, ya sudah oke ya. Kelompok 1 ya, kelompok 3. Pak Jo, Imanda, Anton, Ariska, Intan, benar. Intan nih kemarin dipertanyakan nih. Oleh siapa ya kemarin? Hadir, Bu. Ini jadi 4 Hadir, ya? Ibu. Yang 5 saya coret ya? 4 Ibu. Betul. Iya. Intan 4. Ya. Jadi Intan nggak ada ya? Intan nggak ada, Bu. Ya oke. Jadi Jo, Imanda, Anton, Ariska, silakan. Metode mau yang mana mau ngomong? Izin Ibu, saya buka dulu. Kelompok 3 kami melanjutkan analisis artikel yang kemarin judulnya transformasi promosi bisnis melalui media sosial di era digital pada akun GLZU Jogja, karya Rahma Atarmini dari UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, untuk penelitiannya menggunakan paradigma konstruktivis, di mana pendekatannya kualitatif, metodenya deskriptif, dan jenis penelitian studi kasusnya pada akun Instagram milik Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Imanda untuk informannya. Iya. Silakan. Iya. Baik, Ibu, saya melanjutkan untuk bagian selanjutnya di jenis penelitian tadi. Informan penelitian adalah subjek penelitiannya, pengelola Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta, Bu. Yaitu di sini kita membaginya di 3 kategori informan dengan purposive sampling. Yang pertama, Pekerja Gembira Loka Zoo, yaitu informasi menggunakan strategi promosi manajemen, dan narasumbernya adalah ahli dari pakar komunikasi pemasaran dan promosi bisnis. Kemudian kita juga akan memberikan perspektif teoritis dan evaluasi dari pengunjung, Bu, dengan menggunakan perspektif dari konsumen tentang efektivitas sejauh mana promosi dari Kebun Binatang Gembira Loka Zoo. Ya. Yang saya mau tanyain ini kan jadi fokus utamanya adalah menggali data dari pihak kebun binatangnya kan? Ya. Nah itu siapa aja yang jadi informan dari pihak perusahaan selain tadi si pengelola? Pengelolanya ada berapa orang? Dari tadi gue nanya orang melulu ya karena ada key informan, ada informan utama, ada informan tambahan. Ya memang itu sih konsep ya, tapi kan kalau perlu juga dipahami kalau atau nggak mau pakai itu juga boleh informan 1, 2, 3, dan 4. Dan ini ada kaitannya nanti sama keabsahan data penelitian. Jadi informannya kalau dari perusahaan berapa orang yang Anda temukan? Dari perusahaannya
Pengelola apa direkturnya? Pengelolanya dari pengelola, dari direktur, dari bagian pemasarannya, Bu. Oke. Jadi ada pengelola, dari direktur, bagian Direktur pemasaran dan dua bagian ya. pemasarannya. Iya. Terus pengunjung? Pengunjung yang akan mendatangi kembali pengunjungnya, dan juga di sini kita akan mewawancarai tentang narasumbernya dari ahlinya, Bu. Pakar ahlinya, pakar komunikasi pemasaran. Oh, ngapain ya dia pakai itu ya? Ya sudahlah, terserah ya. Ya udah, ini pertanyaan saya ngapain dia pakai itu gitu loh. Ya, kadang kan Anda meneliti, Anda juga dipandu oleh pembimbing yang Anda sendiri juga pakar, pembimbingnya juga pakar. Tapi boleh, nggak apa-apa, silakan. Mungkin entah dia pakai atau cuma buat mengcounter nanti untuk pas saat analisis. Ya udah, oke. Jadi pakai ahli ya, dia pakai ahli ya. Oke. Ya udah, sekarang kelompok 4 Yuano, Peter, Tana, Kartina, Fahru Rozi. Silakan, metode. Mau yang mana ngomongnya? Mungkin saya dulu kali, Bu ya. Silakan. Metodenya, judulnya dulu, Bu ya. Judulnya Media Sosial sebagai Transformasi Digital, Media Relation, dan Digital Marketing UMKM. Ya, metode dituliskan nggak paradigma dan seterusnya? Ditulis kualitatif, deskriptif, interpretatif. Itu pendekatan, terus metode, paradigmanya dituliskan nggak oleh yang bikin ini? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dia tulis cuman metode paradigma, kualitatif, deskriptif, interpretatif, terus studi lapangan pada pelaku UMKM, Instagram dan TikTok. Ya, paradigmanya apa dia tulis? Paradigmanya dia tulis apa? Mungkin teman lain boleh mau jawab? Paradigmanya ditulis apa, Tina? Selanjutnya siapa nih? Selanjutnya siapa? Pak Eta, silakan. Sepertinya nggak ditulis secara spesifik, Bu, paradigmanya. Oh, nggak apa-apa. Anda tinggal bilang paradigmanya tidak ditulis, Bu. Udah nggak apa-apa. Nggak masalah. Paradigma tidak ditulis. Ini nanti kalau pas ada jawab UTS juga, kalau nggak ada nggak usah. Tidak ditulis. Ya walaupun mungkin Anda tahu paradigmanya ini pasti, Bu, tapi jangan ditulis dan nggak usah disebut. Oleh si peneliti jurnal ini tidak menuliskan paradigma. Oke, terus selanjutnya apa? Anda mau menyampaikan apa? Ini ETA kan? EFTA kan? Apalagi di metode? Saya lihat, izin saya tambahkan. Saya lihat paradigmanya mengarahnya kok ke interpretif ya. Ya, tapi enggak. Yang pertanyaan saya, apakah dituliskan oleh si peneliti? Enggak kan? Tidak, Bu. Ya, jadi nanti kalau ujian Anda jawab tidak dituliskan, tapi kita tahu nih, apa Yuari tahu, ini kayaknya mengarah interpretif, benar karena kita tahu penelitian. Cuman di artikel itu tidak dituliskan, jadi nanti jawaban Anda kalau di ujian tidak dituliskan, walaupun kita tahu. Ini menurut gue interpretif, menurut gue ini aktivis. Nggak apa-apa, jadi Pak Yuari bisa diterima. Kita juga bisa menduga kan, ini pasti interpretif nih ya. Oke ya, silakan ya. Jadi kalau tidak dituliskan, bilang aja tidak dituliskan. Nanti Anda ditanya pendapat, menurut Anda artikel jurnal itu bagaimana? Anda kemukakan aja pendapatnya. Pendapat Anda, mau bilang bagus, mau bilang keren, mau metodenya mestinya lebih terperinci, terserah. Anda mau UTS ya. Silakan, ada lanjutin apa lagi? Lanjutnya Bu, ini kan kualitatif, jadi informannya itu dari pelaku UMKM di wawasan kuliner Sakanaklam Bidaro. Jadi dari kasus diambil informannya dari pelaku UMKM tersebut, terus teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam, dan dilakukan observasi langsung akun media sosial UMKM tersebut. Yang terakhir dokumentasi aktivitas digital. Begitu teknik pengumpulan datanya. Ya, disebutkan nggak informannya berapa? Pelakunya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke. Nanti Anda
hanya menambahkan Bu, sebenarnya peserta di kelompok kami, kelompok 4 ini ada 5 orang Bu. Teman kami si Fahroji ini lagi sakit Bu, udah 2 minggu tidak bisa berdiri katanya Bu, susah bangun. Nah, nanti dia bisa UTS nggak? Ya udahlah, biar Harusnya sih bisa Bu, harusnya sih bisa. Ada Fahru Roji, Kartina, ini yang ada cuman Pak Yuari, Pak Peter, Ibu Tarina ya. Iya, yang Bu. 2 Kartina mana? Saya hadir. Ini Bu hadir. Ada namanya Tina Zafira Hadir, Bu. soalnya, jadi saya nggak tahu. Kartina tuh Tina Zafira. Bu, itu. Ya, maksud saya gini. Iya, Bu. Karena belum kenal, jadi namanya nama absen. Kemudian Tina, nanti kalau udah Iya, kenal maaf, boleh. Bu. Ini saya Iya. jadi Tina Zafira Kartina. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya belum kenal. Baik ya. Iya, betul. Oke, kelompok 5. Ini tadi Susanti ya, Susanti sudah ketemu saya. Susanti, Ahmad, Yulita, Alina, Rafa siapa nih? Rafali. Sendiri nggak tahu. Rafali. Rafali mana? Nur Rohman, Bu. Ya, saya Bu. Rafali mana? Oh, Rafali, kakak Rafali. Oke. Rafali, lengkap ya? Lengkap. Susanti, Ahmad, Yulita, Alina, lengkap. Silakan mau ngomong Lengkap, yang Bu. Lengkap, Bu. Silakan mau ngomong yang mana? Iya, ada Bu, hadir Bu. Yulita mana mukanya? Cuman Y doang. Cuma Saya Y. Bu. Ini sudah Bu. Sudah on cam. Mana? Nggak kelihatan Mbak Talita, Mbak Yuta. On cam-nya di mana? Masa? Oh, Dia belum kelihatan masih Y. Masih Y. gitu. Sorry, sebentar. Coba. Gitu ya. Saya udah buka. Nggak ada. Iya ya, masih ya. Boleh lanjut, Bu. Enggak, buka dulu. Sambil saya coba-coba, Bu. Saya nggak. Kenapa bisa begitu ya? Oke, silakan. Pak ini ya, Pak Nur Rohman mau ngomong, silakan. Ya. Pak Nur Rohman tuh Ahmad ya? Bukan, Bu. Ya. Nur Rohman sendiri, Ahmad Rafali sendiri, Bu. Beda orang. Enggak ada Nur Rohman di kelompok 5. Ada, Ada, Ibu. Bu. Ada, Bu. Hadir, Bu. Ada, Susanti, Ibu. Rafali. Ini adanya Ahmad. Nur Rohman Effendi, Bu, ada, Bu. Ahmad Berarti Rafali Ahmad satu bukan. orang, Bu. Berarti Ahmad enggak? Bukan. Ahmad Rafali Ahmad saya juga, beri Bu. satu, Bu. Berarti 6 dong, banyak banget kelompok lo. 5. Lima, Bu, Bu. Ahmad Rafali itu satu orang, Rafali, Bu. Susanti, Yulita, Alina, Rahma, Ahmad. Ahmad Rafali itu satu orang, Bu. Ibu Ahmad Rafali itu satu orang, Bu. Ampun, dari tadi kek. Makanya Rafali sama Ahmad ada 2. Ini kan Ahmad Rafali. Satu lagi tuh si Ahmad Rafali sama Ahmad sama. Sama, Bu, satu Oke, orang. di absen tulisnya apa? Ahmad Rafali. Nah iya lo di situ Rafali doang. Itu Ya akunnya. udah Ahmad nama Rafali akunnya. ya, saya tulis Ahmad. Ya. Bukan kalau belum kenal dan bukan hanya belum kenal aja. Nama yang ada di absen. Jadi depannya ya tulis Ahmad gitu loh. Ya Ya, kalau Ahmad suka atau nggak Rafali. suka terserah. Satu lagi siapa? Nur Rohman. Iya, Bu. Ya, Bu, betul. Nur Rohman di absen Nur Rohman. Ini dari Iya, Bu. tadi gue repot banget sama nama ya. Ya udah silakan. Silakan. Paradigma. Ini yang kami yang Dong, penelitian Pak. dari Judulnya dulu Pak Nur Rohman. judulnya Unlocking the Power Unlocking the Power of Social Media Marketing, Investigating the Role of Posting, Interaction and Monitoring Capabilities in Building Brand Equity, Bu. Brand Equity. Oke. Ya. Wanti, udah silakan. Ini yang dari Pakistan itu kemarin ya? Iya, Betul, Ibu. Tapi orang Indonesia ya? paradigmanya positivistik, Ya. pendekatannya kuanti, Mm-mm. metodenya survei explanatory, Bu. Explanatory, oke. Itu jadi metode sama jenis dia gabungin, nggak masalah. Ya. Survei explanatory terus Untuk metodenya itu populasi dan sampel. Bisa dilanjutkan oleh teman-teman mungkin. silakan. Populasinya apa? Populasinya pengguna media sosial yang mengikuti akun merek-merek tertentu. Jadi dia pakai Tentunya apa Bu Alina? dia pakai 430 responden yang isi kuesioner untuk merek. Respondennya 430.
Iya, Gila karena banget Iya ya. Bu, 130. karena medianya karena Enggak, mereka saya luas. tanya dulu, populasinya adalah yang mengikuti merek-merek tertentu, tapi mereknya nggak disebut ya? Nggak Enggak, disebut. Bu. Disebut Bu. Jadi cuman high end merek Oke, aja. jumlah populasinya disebut nggak? Total population-nya disebut di sampel aja. Tapi Enggak, dia dapat sampel 400 itu ada ceritanya kenapa diambil 400. Kalau 100 itu ditetapkan boleh. Ambil 100 dulu waktu saya kuliah zaman Batu tuh S1 100. Nah, ternyata setelah ke sini memang ada penetapan 100. Nah, ini 400. 400-nya gaji lagi 430 sekian kan? iya, Betul. 130 pas, Bu. 430 pas Bu. 430. Nah, iya. iya Iya, itu Bu. datangnya dari mana 430? Apakah ada rumus yang dipakai? Makanya jumlah populasi Juga. sebaik tahu. Enggak gini, jumlah populasi boleh nggak tahu, ada rumus yang bisa pakai nggak ada jumlah populasi. Sorry, saya ralat. 430 kira-kira dia nggak sebut ada. aja tuh, respondennya 430. Iya Bu, betul. Iya, Ya iya, udah, Bu. oke ya. Sudah Oke, online. 430 itu dia datangnya dari sebuah rumus. Rumusnya bisa ada yang rumus perlu jumlah populasi, ada yang kalau jumlah populasinya nggak ada rumusnya. Jadi sebenarnya jumlah populasi ada apa nggak ada bisa dicari. Kita bisa dapat jumlah responden berapa? 400 aja gile ya, banyak ya. Ya udah lanjut. Lanjut. Ya silakan Alina. Iya, sampelnya itu teknik samplingnya convenience sampling on probability. Ya, convenient tuh non probability. Dia itu disebarinnya digital atau gimana? Digital, online, Digital Bu karena online. Pakai Google Form, Bu, ya. Google Form. Iya, convenientnya gimana ya? Kalau kita di dunia nyata, convenientnya kan kita lagi mau nyebarin orang. Ini kayaknya nih orang enak nih, gua kasih nih. Gitu. Ya, makanya kalau di Google Form berarti ada orang yang mau ambil, ada yang tidak. Nah, Anda kalau mau ambil juga bisa sih sebenarnya. Kalau dilihat dari namanya Alina, oh Alina kayaknya orangnya baik, gua kirim nih ke Alina. Mungkin gitu kali ya. Iya, Karena convenient kan kenyamanan si peneliti. Jadi dia ngambil orang yang mau jadi responden, enak nggak enak gitu lah. Ya, enak nggak nih orangnya? Memang accidental juga. Oh dia ada, kalau enak gue samperin, kalau enggak. Enak. Nah, cuman memang susahnya nanti karena misalnya cowok nyampernya cowok melulu atau sebaliknya, atau cewek nyamperin cewek mulu karena lebih enak sesama perempuan. Ya itu ada kelemahannya nanti. Oke, convenient ya. Convenient tapi digital. Mungkin kita bisa pikirin tuh gimana convenient kalau digital. Baik, oke, silakan lanjut. Lanjut Mbak San. Ada lagi yang mau disampaikan di metode? Nggak ada Bu, cuma langsung Nggak ada ya? Oke ya. data paling, Bu. Jadi Iya. saya perlu responden populasi sudah disampaikan, teknik analisis sudah nggak masalah. Asik nih, tuh kelompok 9 terakhir. Nanti Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Kelompok 9 siapa? Terima Ya, kasih. siap, Bu. Panji Komalasari, Fitrian, Hadir, Bu. Rosano. Satu lagi siapa? Rosario. Rosario, Bu. Cuma berempat. Rosario. Kelompok 9 cuma berempat. Panji Komalasari, Fitrian, Rosario cuma 4. Iya, Bu. Cuma empat, Bu. Iya, Bu, berempat. Panji, Malasari, Rosario, Fitriani. Oke, silakan. Saya ulang judulnya ya, Bu. Judul Ya, harus. Judulnya jurnal yang kita wajib. ambil, Komunikasi Pemasaran Era Digital, Literatur Review terhadap Strategi Advertising Multikanal McDonald's. Anda literatur review ya? Iya, Ya. jadi metodenya kualitatif dengan pendekatan literatur review. Ya. Untuk teknik pengumpulan datanya disampaikan sama Bang Panji ya, Bu. Bang. Ya, Pak Panji Ya, ya. silakan. Teknik pengumpulan data ada studi literatur, Bu. Ya, pastinya dia ngambil. Nah, cuman sekarang yang diambil mana artikel jurnal ataukah laporan penelitian itu nanti ada detailnya tuh. Oke, udah itu aja Iya. deh Anda ambil. Studi Oke. kepustakaan pastinya. Sama seleksi dan evaluasi literatur Ya. ada menyeleksi 22 artikel, Bu. Ya, dari berapa artikel terseleksi 22? Karena kalau tadi kuantitatif kan populasi. Nah, terus kemudian jadi dapat 22. Awalnya dia berapa tuh? Itu 22 tuh terakhir yang akan dia teliti. Ada angka lain nggak di situ? Oh, terkumpul. Kalau Ya, silakan. Kalau di jurnalnya, Bu, dari hasil penelitian tertulis peneliti menyeleksi 22 artikel yang dianggap paling relevan dan mendukung pembahasan. Oke. Jadi totalnya nggak dituliskan, Bu, kalau di Ya. jurnalnya.
Nggak dituliskan ya, wah parah. Iya. Mestinya dia tuliskan. Kaulo, ya udah, ya udah nggak dia tuliskan. Karena kalau kuantitatif jumlah populasi nggak tahu, bisa nggak tahu. Misalnya populasi saya adalah para pekerja di daerah Sudirman, gila gimana dapatnya nih? Bisa sebenarnya didapat, cuman kerja keras. Nah itu ada rumus yang nggak usah pakai jumlah populasi dapat. Nanti Anda convenient. Nah ini dia terseleksi 22. Nah, itu menarik untuk kita tahu sebelumnya berapa. Dan itu 22 itu apa? Apakah artikel, apakah skripsi? Nah, ditulis nggak di situ? Ditulis nggak? Enggak ditulis. Tidak ditulis, Bu. Ditulis ada. Yang ini. Iya, ditulis. Iya. Apa? Jadi itu seleksi 22 itu terdiri dari apa? Ini penting karena ini kan sistematika literatur review. Jadi literatur data Anda harus fokus banget. Apa? Jadi iya, datanya dari berbagai artikel ilmiah, Bu, dan sumber kredibel yang relevan terhadap topik. Jadi dia peneliti ngambil dari Google Scholar dan mesin pencari Google. Jadi ada kata keywordnya seperti online advertising. Nah, ini Anda sudah sebut keyword. Keywordnya apa? Ini penting kalau di literatur review. Keywordnya apa? Ada 8, Bu. Online advertising, marketing, digital marketing, celebrity endorsement, data mining, crowdsourcing, multi-platform, dan McDonald's. Gila, sampai 8 ya kata kuncinya. Dia sebut gitu ya. Karena waktu mencari itu kalau kita cari kata kunci itu misalnya 1 X dan Y, X and Y, nanti keluar tuh. Nah, makanya ini penting banget nih kalau literatur review, berapa sebelumnya artikelnya sampai jadi 22. Mungkin ada di situ, cuman mungkin Anda keburu-buru belum dapat. Tapi yang saya pengen tahu, 22 artikel itu, artikel apa tadi disebut? Artikel ilmiah dari berbagai lagi, coba. Dari berbagai. Iya, Bu. Dari berbagai, bisa Google Scholar, mana-mana. Nah, ini kemudian dari mana gitu loh. Artikel ilmiah, jurnal, bawel ya, tapi emang harus detail gitu loh ya. Bawel ya. ya ini waktu Anda bikin ini saya baca ulang. Wah, repot banget ini, sebenarnya nggak repot. Ya, keyword nih tadi bagus nih Fitriani nyebut keyword. Keyword itu harus ada waktu mencari. Sehingga nanti keluar tuh yang kita perlukan baru diseleksi. 22 ya. Oke, 22 masih masuk. Ya. Oke, ada lagi? Oke, good. Ada lagi, Bu, teknik analisis datanya, Bu. Ya. Memakai analisis isi konten analisis. Ya. Kemudian sintetis teori dan praktik. Yang ketiga mungkin Mbak Mala mau bantu. Ya, yang ketiga identifikasi gap penelitian, Bu. Ya. Itu nanti balik lagi ke rumusan masalah Anda ya waktu mau menganalisis ini. Baik, oke ya. Ini enak nih, menarik. Baik, udah ke kelompok 9, kita cut dulu, nanti kita masuk lagi untuk rumusan masalah. Rumusan masalah mungkin nggak perlu semua, tapi nanti ada wakil deh, karena ada kuanti dan kualiti. Silakan tinggalin dulu, kita tinggal 12 menit akan dipecat nih saya. Jadi nanti kita kembali lagi 19.35 ya. Silakan nih, Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, silakan. Makasih, Bu. Halo? Hadir, Bu. Baru datang Anda ya? Tadi enggak? Tadi ikut, Bu. Kenapa nggak nyaut dipanggil namanya? Ini, Bu, tadi sambil di jalan, Bu, jadi nggak tahu dengar, Bu. Maaf, Bu. Oke, sudah ya. Anda kelompok 6 ya? Iya, Bu, kelompok 6, Bu, bareng Kak Nilam. Oke, ya sudah. Oke, cuman checking aja. Baik, kita ke rumusan masalah, judul penelitian Anda. Saya kasih template dulu ya. Dari judul-judul yang masuk, pasti ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sepertinya belum saya hitung tepat, kualitatif dia lebih banyak. Tumben ya, kelas saya yang di S1 kualitatif cuma 1 orang, kuantitatif hampir 99%. Oke, template-nya untuk kuantitatifnya itu rata-rata hampir semua adalah variabel X dan pengaruh variabel X terhadap variabel Y untuk yang
kuantitatif ya. Jadi itu nanti teknik analisisnya uji T, uji F, regresi, korelasi, regresi sederhana. Oke. Template-nya adalah begini, intinya rumusan masalahnya itu menanyakan ini, adakah pengaruh, satu, kedua, seberapa besar atau seberapa kuat pengaruhnya, ya. Itu template untuk yang variabel X ke variabel Y. Lalu kemudian kalau, nah bahasanya, kalimatnya silakan Anda tetapkan yang lebih enak daripada yang saya sampaikan. Ya Anda bisa lihat artikel-artikel jurnal yang ada yang menurut Anda ini bagus nih, gue ambil kalimatnya. Tapi intinya adakah pengaruh, seberapa besar pengaruh. Ada yang menuliskan nggak pakai adakah, udah seberapa kuat pengaruh. Oke, udah silakan. Dan itu boleh dibikin nomor 1 adakah, nomor 2 seberapa besar. Boleh 1, 2 atau jadi 1. Jadi satu kalimat. Itu yang kuantitatif. Yang kualitatif, strategi-strategi saya lihat banyak nih ya. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi ini ke ini. Jadi harus sudah fokus ke kalau itu perusahaannya disebut, terus kemudian lanjutan dari strategi apanya disebut. Jadi udah fokus ke penelitian Anda. Kalau judul masih mau generik nggak apa-apa, nggak disebut brand, nggak disebut nama perusahaan, nggak masalah. Atau misalnya produk fashion tapi nggak disebut brandnya, kalau di judul nggak masalah. Rumusan itu kan penelitian Anda harus sebut Anda neliti fashion merek apa misalnya, atau makanan merek apa. Jadi bagaimana strategi. Nah sekarang pertanyaannya adalah Anda strategi pakai konsep apa? Setidaknya ya konsepnya Anda cari. Setidaknya ada ini arahan saya ya, arahan saya pribadi, setidaknya ada 2 elemen. Saya kasih contoh, misalnya judulnya gini, produksi film dokumenter channel TVX nih, ini kualitatif ya. Nah, dia produksi pakai konsep praproduksi, produksi dan pasca produksi. Nah, dia mau bikin bagaimana produksi boleh, tapi akan lebih bagus kalau dia detailkan. Bagaimana pasca produksi pembuatan film dokumenter X di channel TVY misalnya. Terus yang kedua, bagaimana produksi film dokumenter. Yang ketiga, bagaimana pasca produksi. Jadi produksi dia itu, konsep produksinya dia pakai yang pra-produksi dan pasca. Nah, Anda strategi apa tuh, komsarnya pakai yang mana, pakai apa, pakai konsep apa. Ya ada yang bilang konsep itu teori, terus Anda mau pakai konsep atau teori apa untuk strategi. Ya kan harus, kenapa itu perlu? Anda kan bikin panduan pertanyaan datangnya dari mana? Dipandu oleh Anda pegang strateginya tentang apa. Strateginya apa nih? 1, 2, 3. Jadi on track waktu bikin pertanyaan. Waktu pembahasan juga tetap di track itu untuk yang kualitatif. Terus pertanyaan kedua, Anda bisa apa tantangan, apa hambatan, atau terserah apa. Nah, kecuali yang systematic literature review tuh dia bisa lebih dari 2, bahkan 4 atau 5, tergantung topiknya. Tapi kalau di komunikasi, pakailah yang ada di elemen komunikasi. Kemarin tadi yang pakai LSR itu Markom. Nah, kalau yang 2 X1, X2, dan Y itu silahkan ditiru yang di kelompoknya Mbak Yuni nih ya. Bisa dilihat. Ya kemudian dia ada pertanyaan yang bagaimana pengaruh secara simultan, secara bersamaan X1, X2 kepada Y. Nah, kemudian saya lupa, kemarin ada yang parsial ya. Saya lupa kelompok mana itu. Secara parsial tuh secara sendiri-sendiri ya. Itu bisa juga untuk yang regresi berganda ya. Ya, kalau path analisis dia langsung atau tidak langsung. Setahu saya nggak nemukan untuk path analisis, tapi regresi berganda iya. Itu yang tadi X1, X2. Lalu kemudian yang parsial saya nggak tahu judulnya apa tuh, lupa ya. Oke ya, kira-kira itu template-nya dari saya. Nah, silahkan yang mau mengajukan silahkan judulnya disebut dan sebutkan pendekatannya, lalu rumusan masalahnya. Silakan. Saya Bu, izin Bu. Ya, silakan. Nurroman Effendi Bu. Ya, silakan.
Strategi komunikasi kegiatan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dalam pembentukan citra baru lembaga sensor film. BSF ya. Anda di BSF. Sekarang namanya lembaga, Bu. Lembaga apa? Sorry, bagus nih Anda kasih tahu saya. Lembaga Sensor Film. Oh, tadi saya sebut apa ya? Salah ya? B, Bu. Badan B ya? itu badan, ya. Sekarang lembaga. Oke. Sekarang lembaga, Bu. Ketuanya siapa? Dr. Naswardi, Bu. Oke, dulu itu ya seorang artis ya. Itu PFN, Ibu. Oh ya Allah, salah ya. Kalau Lembaga PFN Sensor itu, Film. Oke, sorry iya. ya. Oke. Oke, jadi itu silakan pendekatan. Teorinya saya pakai teori Pendekatannya kualitatif, Bu. kualitatif. Silakan rumusan masalah. Disebut dalam kalimat. Bagaimana Bagaimana strategi komunikasi GNBSM dirancang dan dijalankan oleh LSF dalam membentuk citra baru sebagai lembaga edukatif dan kolaboratif. Ada yang kedua nggak yang mau Anda jadikan rumusan? Menelaah faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pelaksanaan GNBSM. Itu kalau kalimat pernyataan tujuan. Kalau rumusan bikin pertanyaan. Ini research question. Jadi pertanyaannya apa? Tadi menelaah itu apa pertanyaannya? Pertanyaannya kan tadi bagaimana kan? Yang pertama bagaimana? Nah, yang kedua Anda mau lihat faktor-faktor yang menghambat. Tapi Anda tadi bilangnya kalimat pernyataan itu untuk tujuan. Sekarang ini lagi research question. Kalau research question ya itu kalimatnya bertanya. Jadi yang kedua apa? Diramu aja, diramu. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan komunikasi GNBSM dalam mencapai tujuan citra kelembagaan? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya strategi komunikasinya pakai apa? Kalau saya teori komunikasi organisasi, kemudian teori pendukungnya public relation, framing teori. Oh, enggak, itu rupanya itu untuk ditinjauan literatur. Di rumusan masalah itu yang nanti kan Anda bikin panduan pertanyaan, terus nanti juga dia ada di pembahasan. Strategi komunikasinya apa? Kalau framing teori apa itu ada nanti di strategi komunikasinya itu ada tatap muka dengan nonton bareng, kemudian LSF goes to campus, LSF goes to school, kemudian FGD, Bu. Dan oke, jadi ada berapa? Itu ada berapa tadi? Ada 4, Bu. Tatap muka, terus kunjungin kampus, terus? Ya, kampus, sekolah, kemudian FGD, Bu. Kampus, sekolah, FGD itu kan metode itu FGD itu salah satu itu metode pengumpulan data. Ini di strategi komunikasi GNBSM juga ada kegiatan FGD juga, Bu. Oke, Anda sebut kegiatan FGD. Jadi oke ya. Kegiatan dari bagian dia. Jadi ada 4 ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu diambil dari mana? 4 itu tentunya harus berdasar. Atau sintesa dari mana? Emang kegiatan yang sudah dilakukan, Bu. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh ini ya. Jadi Anda mau oke. Gimana ya saya nanya. Jadi ini Anda sebenarnya udah tahu nih. Gue mau yang udah ada nih mau gue bikin gini nih. Makanya itu strategi komunikasi. Itu strategi komunikasi. Yang bilang siapa? Itu strategi komunikasi. Ketua Subkomisi Sosialisasi. Oke, dia ngomong ambil dari mana? Komunikasinya di mana? Kan tadi Anda bilang komunikasi organisasi itu mungkin ada di tinjauan literatur ya. Framing, komunikasi organisasi. Nah, sekarang what is strategi komunikasi? Definisinya. Ini saya tahu nih Anda udah nggak apa-apa, udah dilakukan, nanti tinggal ditarik ke depan. Udah jadi kan? Udah dilakukan kan? Iya, Bu. Nah, nggak apa-apa. Dulu teman-teman Anda yang dari politik karena dia jadi tenaga ahli, dia udah ikutin tuh bosnya, orang politikus, jadi dia udah punya data, jadi tinggal ditarik aja datanya ini dia ke depannya, dirapiin nih. Nah, Anda udah jadi juga kan? Iya, Bu. 4 itu. Nah, 4 itu tuh datangnya dari mana aja? Harus dicari secara konsep, secara literatur. Gak apa-apa, Anda udah ada nih, nanti Anda cari.
Kan Anda bilang strategi komunikasi. Strategi komunikasinya apa dan dari siapa? Nah, ada 4 ini nih. Anda cari-cari nanti. Nggak apa-apa, ini udah 4 kan. Itu udah kami lakukan, Bu. Nah, sebenarnya mungkin juga bukan jadi tadi apa, tatap muka itu komunikasi pasti. Terus yang kedua, mengunjungi sekolah itu sarana, itu juga komunikasi kelompok. FGD nih yang FGD nih. FGD kan kemudian setelah itu Anda lakukan FGD. Itu sebenarnya itu apa tuh? Coba kalau di komunikasi Anda ubah. Oh, baik, Bu. Ya, oke ya. Jadi pertanyaan berikutnya ada. Ini udah nih, Anda udah punya data, nggak apa-apa. Pakai, cuma ditarik ke depan biar enak nyusunnya gitu loh. Jadi kayaknya pura-pura enggak apa-apa. Teman-teman Anda yang dulu ngambil di jurusan politik begitu. Dia udah punya tuh datanya, udah banyak orang dia ikutin bosnya kampanye apa. Tinggal dari depan, dari belakang dikedepanin. Nah, itu nanti cari literatur. Anda kan pakai strategi komunikasi. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan apa strategi komunikasi. Gue udah punya 4 nih, Bu. Nah, sekarang cari itu apa? Boleh gabungan beberapa. Oke, Pak, Anda udah cari. Jadi kalau itu mau Anda pakai, silahkan dari belakang ke depanin, tarik. Tapi dia harus what is strategi komunikasi, itu pertanyaan saya. Itu kan riset question Anda kan? Iya. Kalau Anda tadi bilang tatap muka, oh ya itu komunikasi. Oh, itu komunikasi tatap muka 1. Terus kemudian ke sekolah, oh itu komunikasi kelompok. Nah, terus ada yang ketiga tadi apa? Kampus. Kampus, itu kan ya. cuma lokasi yang beda kan. Jadi sebenarnya itu bisa 2. Jadi berkunjung ke lembaga pendidikan, bisa SMA, bisa jadi 1 gitu loh, nggak usah dibagi 2. Tatap muka sama siapa? Tatap muka itu komunitas, Bu. Kayak tatap muka komunitas, kan ke sekolah juga tatap muka. Iya. Maaf, yang tatap muka itu nonton bareng, Bu. Jadi kami mengundang Ya udah, gini deh, komunitas. nanti waktunya habis di Anda. Padahal nggak sedang bimbingan. Tapi pertanyaannya ini udah komunikasi sebenarnya, tatap muka, nonton bareng itu kan kelompok. Nah, Anda cari nanti konsep itu apa. Anda udah lakukan, Anda bilang udah lakukan. Bisa dicari nanti, Pak, cari aja. Karena beberapa mahasiswa yang sudah punya data juga dia mesti cari itu secara literatur, ya. Iya, Bu. Oke. Jadi 2 ya tadi ya pertanyaan penelitian. Anda udah punya data dong berarti ya. Cuman nih kalau ngomong-ngomong baru ketahuan ke arah, cuman nanti habis waktunya di Anda. Saya cut ya. Iya, Bu. Ya, nanti kasih, kita Bu. ini lagi. Oke, silakan yang lain. Kuantitatif kali. Ini tadi kualitatif, kuantitatif dulu. Biar keambil waktunya. Yang kuanti dulu kalau mau. Ini sukarela. Yang kuanti aja dulu. Bu, saya coba kuantitatif, Bu. Ya, silakan. Sebutin judulnya. Judulnya ini. Kenapa mukanya hilang lagi? Ada, Bu. Judulnya apa? Judulnya pengaruh desain lucu karakter animasi terhadap pengaruh desain lucu karakter animasi. Terus terhadap eksistensi film animasi di mata penonton. Oke, desain lucu ya. Desain lucu nih ya. Terus variabel Y-nya apa? Variabel Y-nya itu saya yang dependennya ada jumlah penonton, popularitas. Enggak. Variabel X-nya desain lucu. Variabel Y-nya jumlah penonton, Bu. Jumlah penonton dari data. Ulangi lagi judulnya. Pengaruh desain lucu film karakter animasi terhadap. Jadi desain lucu terhadap eksistensi film animasi di mata penonton. Eksistensi film. Eksistensi film dan apa? Lanjutin. Eksistensi film animasi di mata penonton. Iya kan, bukan jumlah penonton. Jadi ya ini enggak, ini Anda rela dulu enggak bahwa Y-nya adalah itu. Y-nya adalah eksistensi film animasi, X-nya adalah ini. Rela, Bu, ya, soalnya buat kalau ya enggak, ini kan kita diskusi. Jadi variabel X-nya udah, variabelnya udah. Pertanyaannya berikutnya, variabel X-nya dimensinya apa? Nah, buat apa dimensi, Bu? Itu nanti akan menjadi pertanyaan kuesioner. Nah, apa tadi desain lucu tuh apa aja ininya? Poin-poinnya. 1. Saya ada simplisitas bentuk. Oke, good. 2. Ekspresivitas wajah. 3. Warna. 4. Gak apa-apa kalau 3 udah bagus, sudah ada 3 udah bagus. 4.
Iya 3 aja Bu. Enggak, ada yang Kalau lain nggak penting. Enggak, soalnya kalau gini, kalau mahasiswa S1 nih video tuh nanti dia ada suara, ada kata, ada warna, ada pace. Bisa banyak nih video nih. Iya. Terus ada kalau ini desain lucu ya. Desain lucu 3. Enggak apa-apa 3 cukup. Nanti Anda indikatornya harus 3. Indikator tuh nanti jadi pertanyaan. Berarti pertanyaan Anda nggak banyak, bisa cuma 9. Ada lagi nggak desain lucu? Udah cuma 3. Maksa lo Bu gitu. Ya udah 3, oke. Tapi udah bagus, ada 3. Nah, terus yang variabel Y-nya eksistensi apa tadi? Eksistensi film animasi di mata penonton, Bu. Ya, udah eksistensi film animasi pastinya di mata penonton dong, pastinya di mata dunia tanda petik. Nah, eksistensi film animasi apa dimensinya? Kalau belum dapat nggak apa-apa. Nah, itu belum dapat, Bu. Tapi mungkin saya berpikir Anda pikir apa sih? tingkat ketenaran film di mata penonton, Bu. Iya, gini. Anda kasih definisi dulu. What is eksistensi film animasi? Itu harus Anda cari, ya cari di literatur film atau di literatur apa. Anda orang film ya? Iya. Dari IKJ? Enggak, Bu. Saya sebenarnya pindah jurusan, Bu. Oke. Terus Anda orang film, kenal sama Chandra Endro Purto nggak? Dia bikin animasi itu. Pasti kamu kenal ya. Udah oke ya. Jadi gini, Anda harus punya definisinya dulu, meme lucu, what is definisinya. Lalu kemudian eksistensi film, apa definisinya, nanti dicari lain-lain, fungsi, peran, dan lain sebagainya. Anda ambil sebagai dimensi. Jadi eksistensi film nih, kalau menurut saya, Y-nya eksistensi film. Iya, oke. Karena Anda bilang di mata penonton, bukan jumlah penonton. Nanti kalau dia eksis itu apa? Oh, bagus, banyak yang senang, banyak yang lihat. Nah, mungkin begitu. Ini logika bodoh saya aja. Eksistensi, dia eksis di film animasi. Eksisnya karena apa? Karena banyak yang berminat untuk menonton. I don't know, cari ya. Kira-kira begitu nih yang lain juga kira-kira sama. Oke, good Panji. Oke. Menarik ceritanya. Itu komunikasi bukan? Nah, saya mencoba dari semiotika tadi, Bu ya. Enggak, jangan semiotik deh ya. Ini kan bukan semiotik kan? Yang Anda sebut bukan semiotik, kuantitatif kan? Kuantitatif ya. Sebenarnya film semiotik oke, bisa. Nah, tapi pertanyaan saya, ini komunikasi bukan? Komunikasi, Bu. Kenapa? Karena ini tentang eksistensi, Bu. Bukan tentang film. Film adalah salah satu media massa untuk pembagian seseorang ya. Walaupun media massa saya lebih prefer kalau dia menjalankan kegiatan jurnalistik. Tapi belum Markom ya. Markom bukan? Oke. Menurut Anda udah Markom belum? Belum sih, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Untuk mata kuliah ini nggak apa-apa. Nanti dalam perjalanan Anda bisa rapiin. Tapi ini kayaknya kesukaan Anda ya. Iya, Bu. Ya sudah, oke. Ya sudah, oke. Nanti dicari ya, cari definisi, lalu dari definisi itu bisa diambil untuk dimensi. Khusus untuk kuantitatif harus tahu dimensinya. Sebenarnya kualitatif juga secara nggak sadar ditanya tuh. Cuma saya nggak nanya dimensi karena istilah ini dipakai di kuantitatif. Silakan yang lain. Siap, makasih ya, Bu. Bu, kuali lagi boleh nggak, Bu? Boleh kuali. Jadi kuali. Boleh. Saya, Bu. Ini Fitriani nih. Fitriani udah ngomong duluan. Bu. Saya ya, Bu. Ya, silakan. Judulnya Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Produk KTA Bank Permata dalam meningkatkan awareness dan penetrasi pasar. Tunggu. Awareness dan penetrasi pasar. Kenapa mesti 2? Apa hubungannya awareness sama penetrasi? Nah, itu masuk ke pertanyaan penelitian saya sih, Bu. Saya juga sebenarnya makanya saya nanya dulu ke Anda, kan Anda yang mau bikin. Kita tuh waktu mau bikin udah punya gambaran walaupun belum tentu bisa jawab. Awareness ke penetrasi itu apa kaitannya? Karena
Belum, ya udah. Nah, silakan. Silakan. Ini ada dua hal soalnya. Ya dulu juga waktu saya bikin judul tuh sama orang yang ahli, ini kok dan ini apa nih dan? Ya Allah, ada dan aja iya, ternyata ada dua konsep. Dua konsep itu harus kita pertanggungjawabkan. Atau dua variabel gitu loh. Dan itu ada template-nya tersendiri. Oke, silakan Fitriani. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya saya buat 4, Bu. Silakan sebutin. Yang pertama, apa saja bentuk strategi komunikasi pemasaran yang digunakan Bank Permata untuk mempromosikan produk KTA? Kedua, bagaimana tingkat keberhasilan strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan awareness produk KTA? Ketiga, apakah strategi komunikasi pemasaran berkontribusi signifikan terhadap penetrasi pasar produk KTA? Yang keempat, bagaimana hubungan antara awareness dan penetrasi pasar dalam konteks strategi komunikasi pemasaran produk KTA Bank Permata? Nah itu kok malah Anda tanya lagi. Anda mesti udah tahu duluan dong, pertama. Dan kenapa mesti awareness dan penetrasi gitu loh. Kenapa 2? Nggak apa-apa sih, terserah gue Bu yang neliti, Anda bisa jawab gitu. Tapi kadang-kadang kalau awareness sendiri itu dia juga ada poin-poin lagi tertentu, penetrasi juga. Tapi kita kembali lagi ke yang pertama. Anda pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya yang pertama, apa saja bentuk strategi komunikasi pemasaran yang digunakan Bank Permata untuk mempromosikan produk KTA? Judul Anda apa? Judulnya Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Produk KTA Bank Permata dalam meningkatkan awareness dan penetrasi pasar. Walaupun itu pertanyaan penelitian, Anda harus punya konsep strategi komunikasi pemasarannya apa? Apa strategi komunikasi pemasaran? Ya, kan strategi pemasaran yang saya maksud di sini kan ini kayak rencana terintegrasi Bu yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan nih kepada target pasar melalui berbagai media dan saluran komunikasi. Kayak ada IMC, Integrated Marketing Communication, terus ada model AIDA Bu, Attention, Interest, Desire, Action. Terus? Kemudian ada brand awareness, terus yang ketiga penetrasi pasar, yang keempat hubungan awareness dan penetrasi pasar. Lagi ngomong konsep-konsep yang ada di tinjauan literatur. Nanti tuh setelah UTS kita bahas. Tapi pertanyaan saya adalah strategi komunikasi pemasaran Anda itu apa? Definisinya apa dan kemudian di situ ada apa? Kan Anda mau menganalisis strategi komunikasi pemasaran. Walaupun itu research question, Anda bukannya blank. Udah kan dicari di literatur. Apa strategi komunikasi pemasarannya Anda? Ya, definisinya intinya strategi komunikasi pemasaran adalah rencana terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada target pasar melalui berbagai media dan saluran komunikasi. Oke, ini tadi ya. Jadi 1 ada komunikator perusahaan, 2 pesan, 3 media, terus 4 melalui berbagai media kepada tadi paling belakang apa? Paling belakang kata yang Anda sebut tadi apa? Berbagai media dan saluran komunikasi. Ya, udah itu aja. Jadi strategi ini bertujuan untuk membangun itu Bu, kesadaran merek, menciptakan minat dan mendorong tindakan pembelian. Oke, jadi strategi komunikasi Anda sebenarnya elemen komunikasi. Ya, apa? Iya, Bu. Tadi 4 tuh. Nah, itu oke, boleh. Nah, sekarang bentuk Anda mau harapin dapat jawaban apa dari bentuk? Apa saja bentuk-bentuk? Nah, bentuknya apa kira-kira? Akan dapat apa dari pertanyaan bentuk? Bentuk strategi komunikasinya ya, Bu ya? Ya, kan Anda tanya, apa saja bentuk-bentuk strategi komunikasi KTA? Kebayangnya apa bentuknya? Pasti Anda udah tahu nih, bukan pura-pura nggak tahu, pasti udah tahu. Itu kan jadi pertanyaan. Maksudnya pertanyaan itu kita bikin supaya nanti yang baca enak set. Pastinya Anda udah tahu bentuk-bentuknya apa. Tapi harus mengacu kepada strategi. Strategi Anda kan tadi
ada pesan, ada berbagai saluran gitu loh. Nah, sekarang mungkin bentuknya melalui berbagai saluran kali. Ya. Bentuknya ini yang saya udah tahu ya, Bu. Digital marketing yang pertama. Yang kedua, program marketing berkelanjutan. Ada ketiga, kemitraan strategis. Yang keempat, pendekatan personal. Yang kelima, edukasi produk, Bu. Benar gak, Bu? Saya nggak bisa bilang benar ya. Anda judulnya strategi. Tadi saya tanya definisinya apa. Kemudian pertanyaannya mestinya bagaimana strategi. Nah, nanti itu tuh yang bentuk yang Anda sebut itu nanti masuk ke, kalau itu media atau saluran, dia masuk ke media atau saluran. Oke. Digital market, ya masuk tuh nanti ke situ. Digital marketing emang apa? Nah, nggak tahu definisinya apa. Tapi kan tadi Anda ada sebut apa tuh? Selain digital marketing apa? Ulangi lagi. Digital marketing, sebentar Bu. Digital marketing, satu. Program marketing berkelanjutan yang kedua, Bu. Oke, jadi ini semua marketing ya. Nah, itu bisa masuk ke tadi itu bentuk-bentuk strategi itu masuk ke pertanyaan Anda tadi, analisis strategi. Kan tadi pertanyaan strategi komunikasinya apa? Nah, bagaimana strategi komunikasi ini? Nah, nanti itu masuk tuh ke bagaimana apa saja media saluran digunakan. Nanti yang bentuk-bentuknya bisa masuk ke salah satu strategi mungkin. Tapi pertanyaan Anda not bad sih, enggak masalah gitu loh. Cuman kan tadi judulnya strategi komunikasi. Nah, strateginya nongol dong, strategi komunikasinya di rumusan masalah. Gitu loh. Anda udah tahu nih bentuk. Nggak apa-apa, kita kan kalau meneliti bukannya blank sama sekali, udah tahu. Nanti tinggal kita cari tuh teorinya, konsepnya, datanya mungkin Anda udah punya nih, dijamin. Datanya udah punya, tinggal nanti bikin aja itu. Ke depannya ditarik ke depan kayak Pak Nur Rahman tadi. Dia udah punya itu. Udah dia lakukan. Ya, sama saya pernah bimbing juga yang kelas DPR, itu dia udah punya datanya, udah seobrak, cuman harus dirapiin, jangan terlalu politik, dia harus ada komunikasi. Oke ya, jadi Anda judulnya strategi. Nah, kalau Anda mau bentuk-bentuk mungkin masuk ke strategi. Mungkin. Ya, udah oke ya. Tapi itu rumusan masalah Anda bolehlah untuk sementara diambil. Karena kan kalau kita berarti empat-empatnya boleh ya, Bu? Saya nggak bisa ngomong sekarang karena nggak bisa ngomong boleh apa enggak karena saya juga mesti lihat agak lama. Nah, cuma di sementara ya saya nggak. Oke, tapi kalau tadi ada apa saja bentuknya itu sudah boleh pertanyaan penelitian. Tapi sejalan nggak dengan judul? Anda jawab aja sendiri. Iya, kayaknya sih sejalan, Bu. Soalnya tadi dari judulnya saya masukin di pertanyaan yang nomor 3. Kenapa dia di nomor 3? Judulnya kan besar. Kok jadi pertanyaan di nomor 3? Kan ceritanya dari awal apa sih bentuk strateginya dulu nih. Terus yang kedua tingkat keberhasilannya. Kamu ganti judulnya. Kan ada strategi komunikasi. Oh, jadi pertanyaan judul itu harusnya di nomor 1 ya, Bu? Nah, itu dulu. Nah, kemudian strategi komunikasi tadi Anda udah sebut. Saya udah nyomot ada 4 tuh. Ada 4 poin. Nah, kemungkinan bentuk-bentuknya masuk ke 4 poin strategi komunikasi. Kemungkinan, saya nggak tahu. Karena saya belum lihat lebih jauh. Yang kedua juga apa pertanyaannya? Mungkin juga masuk ke strategi. Nggak tahu. Jadi kalau tanya, ini benar Bu? Wah nggak tahu, saya belum bisa jawab. Karena kan belum lihat lebih jauh. Sementara nih, ini saya kasih template-nya. Jadi kan judul Anda strategi. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana strategi dong? Boleh nanti di strategi itu apa? Nah, Anda boleh tuh tadi apa bentuknya boleh masuk semua. Dan kenapa dia ditaruh di 3? Oke, Fitriani. Oke, siap, Bu. Ya, not bad kok. Ya. Silakan kuantitatif lagi. Kuantitatif lagi silakan kalau mau. Kuantitatif dulu atau kualitatif bolehlah. Kuantitatif ada. Bu, kuali lagi. Kuali. Meidita, kuali, silakan. Judulnya akun ya Fitriani ya. Anda Meidita? Iya, Bu. Ya, judulnya apa? Peran Public Relations dalam membangun brand awareness, studi kasus pada Universitas Tarakanita. Oke, dia baru jadi universitas ya. Tadinya bukan universitas ya. Betul, saya lihat Bu. beritanya. Ya. Makasih, Bu. Oke, saya lihat beritanya baru menjadi universitas. Sebelumnya apa? Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Sekolah Tinggi. Dan saya interstudi sekolah tinggi mulu, belum jadi universitas. Ya, Anda udah duluan. Padahal Tarakanita datang belakangan dari interstudi kalau nggak salah ya. Ya.
Ya. Betul, padahal bisa jadi universitas loh. Ini juga udah jadi universitas nih. Siapa si BSI, BSI? betul. BSI udah Betul, jadi Bu. universitas juga. Stikom padahal Udah bisa studi loh, Bu. belum? Kenapa? Udah 2. Semoga ya, Bu, udah nanti bisa. ya. Kenapa, Pak? Interstudi Jo? harusnya interstudi udah bisa, Bu, jadi universitas. Mestinya, sekarang cuman ya nggak tahu lah di internalnya bagaimana ya. Katanya ada urusan Semoga ya, Bu. internal. Jadi saya juga nggak tahu menahu, Pak. Mestinya udah bisa banget, Pak. Tarakanita sudah BSI duluan dari Tarakanita. Ya udah kok jadi ngomong itu. Tapi ini menarik karena kita di dunia pendidikan. apa-apa, Bu. Silakan. Anda PR ya? Iya. Itu Markom bukan? Markom, Bu. Markom, kenapa Markom? Karena ada PR-nya, ada brand awareness-nya juga. Enggak lah, jangan gitu. Enggak ya, Bu. Oke, Anda belum dapat. Oke, nanti ada pelajaran cyber and digital markom. Jadi markom itu elemen-elemennya salah satunya PR. Ya. Walaupun PR-nya dia lebih penekanan pada media relation, pada hubungan dengan pers. Oke, tapi ini kemarin saya iakan karena PR salah satu elemen dalam dari markom. Di luar masih kalau banyak. kita mengarah Oh, kepada Masya Allah. konsentrasi kita ya. Silakan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana peran public relation. Jangan nggak boleh sepotong gitu, harus fokus. Ya, Bu. Bagaimana peran public relation Universitas Tarakanita dalam membangun brand awareness di kalangan masyarakat dan calon mahasiswa. Kemudian, apa bedanya di kalangan masyarakat dan calon mahasiswa? Jadi saya mau ngambilnya untuk yang kalangan masyarakatnya yang umumnya. Kalau untuk calon mahasiswa, dia yang sudah mendaftar, gitu, Bu. Ya, nanti dibahas lagi deh, walaupun saya kurang serak. Ya udah nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Nanti jadi bimbingan. Ya udah, silakan. Oke. Terus buat yang lain juga. Oke. Kedua, strategi. Bagaimana? Ulangi. Bagaimana Peran public relations Universitas Tarakanita dalam membangun brand awareness di kalangan masyarakat dan calon mahasiswa. Oke, silakan. Yang kedua ada strategi komunikasi apa yang digunakan oleh public relation Universitas Tarakanita dalam meningkatkan brand awareness. Oke, sekarang saya mau tanya, peran PR apa? Berikan kita ya, peran PR ini saya kasih 3 ya. Komunikator, mediator, image maker. 3 itu kalau tadi strategi komunikasinya masuk, itu bisa jadi strategi. Jadi sebagai komunikator PR mesti ngapain? Sebagai mediator PR mesti mediator tuh dia lembaga kepada masyarakat sama mahasiswa. Komunikator juga menyampaikan pesan-pesan Tarakanita kepada publik. Jangan lupa istilah PR-nya dikeluarin. Iya, Bu. PR kan nyebutnya publik kan, publik internal, eksternal, kemudian publik konsumen, publik dan lain sebagainya. Lalu kemudian image maker. Itu peran ya. Jadi karena judul Anda peran, Anda harus ahli dulu peran PR apa. Yang paling utama 3. Nah, itu nanti di waktu bikin pertanyaan turun dari itu. Nah, kemudian makanya tadi yang kedua saya tanya. Anda tanya malah strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasinya apa? Jadi ada 3 strategi utama, Bu. Ada strategi komunikasi digital, yaitu melalui pengelolaan akun media sosial Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Kemudian strategi event dan publikasi itu seperti pameran pendidikan, edu-fair, seminar. Kemudian strategi media relation itu bekerja sama dengan media lokal dan nasional. Kalau gitu judulnya dirapiin. Kalau Ya, yang 3 ini keluar nih, ini 3 ini keluar udah ada punya nih datanya. Judulnya dirapiin, jangan peran PR. Oke, baik, Bu. Ya, nggak tahu apa. Saya belum bisa bantu. Saya kalau bublek belum bisa bantu. Mahasiswa cari sendiri. Tapi nanti kalau saya bengong saya cariin. Iya, Bu. Ya, oke. Jadi judulnya disesuaikan karena yang ketiga ini Anda udah punya data pasti kan? Iya. Udah punya, makanya kadang pakai Pak Nur Rahman tarik dari belakang ke depan, tapi harus berdasarkan pada literatur nanti konsep-konsepnya. Iya dong. Jadi Anda bukan peran PR ternyata. Peran PR itu kan komunikator, mediator, dan ini kalau dari literatur ya. Nggak tahu Anda punya definisi lagi nggak tentang peran PR yang lain? Hanya itu sih, Bu. Hanya itu sementara ini. Nah, sekarang ini bagus nih tadi yang Anda sebut nih. Nah, judulnya disesuaikan dengan yang udah ada punya datanya. Apa penyesuaiannya terserah. Malah itu udah markom tuh tadi. Yang digital, media sosial, terus sama pameran. Media relation, iya pameran. Event dan publikasi. Itu udah markom semua. Ya, jadi nggak tahu Anda mungkin senang PR, tapi ya silakan disesuaikan.
Itu boleh tuh yang ketiga. Silakan sesuaikan ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Silakan. Nanti di UTS dijawab judul baru boleh. Iya, Bu. Ya, Baik. silakan. Makasih ya, Bu. Saya udah belum nih. Ini kayaknya template bisa dipahami yang lain. Nanti kalau yang belum kebagian bisa masih ada waktu. Oh, ini nanti sampai 20 karena saya mau liatin soal biar nggak salah jawab. Silakan siapa? Tunggu, saya mau kasih soal nih. Saya Bu, boleh Bu? Siapa nih? Yohanes Budi. Keluar dong, nongol dong makanya. Saya ya Bu, ya halo. Kok pakai dibilangin mulu sih? Saya Bu. Pak Yohanes Budi, ya. Kuanti apa kuali? Ini kayaknya kuanti Jangan apa kuali? kayaknya dong, harus pede. Nggak boleh pakai kayaknya. Nggak boleh pakai kayaknya. Judulnya ini Bu, implementasi integrated marketing communication pada lembaga non-profit. Nah, studi kasus pada organisasi pelayanan Kristen Yayasan Matamat Raja Wali Indonesia. Oke. Saya apa kalimat tadi kata frase pertamanya apa? Implementasi integrated marketing komunikasi pada lembaga non-profit. Oke, ya sudah. Oke, integrated markomnya apa? Integrated markomnya bagaimana strategi. Bukan. Ya oke, bagaimana? Oke, silakan. Bagaimana strategi IMC diimplementasikan pada dalam organisasi pelayanan Kristen. Oke, yang kedua? Yang kedua, apa saja media dan saluran komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan pelayanan. Ada yang ketiga? Yang ketiga, bagaimana IMC mempengaruhi efektivitas penyampaian. Jangan dong, itu kan bahasanya kuantitatif. Oh, berarti yang ini ditinggalin. Enggak, jangan, biarin dulu. Ini kan komentar saya. Yang keempat ada? Yang keempat, apa tantangan utama dalam menerapkan IMC di lembaga non-profit berbasis pelayanan? Sebenarnya kalau buat saya yang 1 sama 4. 1 sama 4. Nah, tapi pertanyaannya kemudian, integrated markom Anda tuh apa definisinya? Kemudian ada apa saja di situ? Ada media nggak di situ? Ada dong. Ada ya. Ada. Terus ada di situ ada pesannya dong. Iya. Ada ya pasti kalau ada pesan ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Jadi tadi pertanyaan pertama Anda diterima, tapi yang keempat tadi tantangan tuh. Jadi medianya nggak usah dipecah-pecah, kemungkinan ada tapi Anda boleh memecah-mecah, tapi jangan bilang strategi, tapi dia ada di dalam nomor 1. Diimplementasikan dalam kurung media gitu loh. Yang kedua, ketiga boleh masuk ke 1. Oke, udah kelihatan. Baik, Bu, makasih. Udah kelihatan. Kalau saya sih akan 1 sampai 4, tapi Anda, kalau yang kedua sama 3 ada di 1, disatukan saja. Atau Anda mau mecah implementasi, itu kan penerapan integrated markom. Integrated markom dulu buat Bapak apa? Itu dulu. Apa integrated markom buat di penelitian Bapak ini? Kalau tadi kan Medita tuh peran PR dia nggak sebutkan, tapi ternyata yang kedua dia sebutkan. Oh, kalau gitu sesuaikan judulnya. Nah, apakah saya rasa juga Pak Budi udah punya data nih, tinggal disesuaikan aja ke depan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Udah ada, datanya gue pakai aja. Tinggal dirapiin yang biar enak dibaca dan memang harus sesuai dengan markom, kemudian dengan literatur yang ada, dan kata siapa itu yang ngomong harus. Ya, oke Pak Budi, itu 4 bisa diterima. Walaupun kemungkinan overlap. Udah nanti kan biasanya orang kalau bikin kan ada perapian, dirapiin. Ya, Oke, silakan ada lagi. Izin Bu, EFTA Bu. EFTA, oke. Bu, tapi bukan markom ya Bu. Saya sebenarnya ada judul markom mengingat saya marketing Universitas Siber Asia, tapi saya belum izin, jadi saya untuk mata kuliah Ibu, saya pakai yang lain boleh ya Bu? Tapi harus komunikasi. Iya, komunikasi. Komunikasi is a must.
Ya, kalau nggak markom nggak apa-apa di mata kuliah, tapi diharapkan nanti kalau bikin artikel tesis jurnal, apa jurnal tesis lah, diharapkan markom. Baik, Bu. Silakan. Oke, saya mau angkat penelitiannya mengenai perilaku fear of being involved atau fobi sebagai komunikasi intrapersonal dalam karakter utama film Wednesday Addams. Gitu. Film ya? Iya, Bu. Tapi saya Anda dari pendekatannya apa? Kualitatif, Bu. Kualitatif. Informannya siapa? Nanti pakainya observasi paling ya, Bu. Observasi apa yang diobservasi? Filmnya. Jadi nanti kan karena pakai Anda jangan bilang observasi. Jadi ada teknik tertentu, analisis isi film, mau analisis wacana, mau analisis percakapan, atau mau yaitu dua, analisis wacana atau analisis percakapan. Ya, percakapan dan adegan di filmnya kan nanti yang diambil. Ya, jadi Anda nggak bisa bilang cuman judulnya harus disesuaikan, mau analisis wacana kritis, analisis percakapan, mau yang mana? Anda belum dapat nih. Iya, Karena ternyata Anda, jadi jangan hanya bilang bahwa filmnya diobservasi, filmnya dianalisis, pakai apa? Udah nemu? Atau diformulasikan dulu aja? Iya, baik, Bu. Nanti Ya. deh. Oke. Sebenarnya kalau Anda udah punya markom, pakai aja markom. Nanti buat UTS kalau mau jawab langsung markom boleh. Nanti judulnya terserah, nanti dirapiin atau mau ganti di UTS dijawab aja. Baik, Bu. Jawab berdasarkan yang ditanyakan ya. Jadi semua di kelas ini kalau nanti mau penyesuaian judul untuk jawab UTS silahkan. Ini kan kita latihan di sini. Cuma latihan, cuman buat judulnya ini, tapi nanti di UTS Anda kasih judul mau baru, mau dirapiin, mau di apa terserah. Yang penting saya nanti lihat jawabannya tepat, kan saya menilai tepat apa enggak, tepat ya, bukan salah atau benar ya. Nah, itu tepat juga nanti bisa subjektif, tepat buat saya. Ya, oke. Jadi Anda analisis isi itu. Ya, siapa lagi silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Tina, Bu. Siapa dulu? Tina. Oke, ini Bu. Saya cuma punya sampai 35, ini udah 19. Kuantitatif. Bu. Kuantitatif. Kuali, Bu. Kuali. Kuali bukan markom, Bu. Kuali tapi bukan markom. Apa? Kuali markom, Bu. Kuanti, saya tanya kuanti dulu. Tadi kan udah kuali. Kuanti dulu. Tidak markom, tidak apa-apa, asal komunikasi. Ini nggak apa-apa nih, jadi nanti Bu. Ya. Yuk, yang kuanti dulu, kuanti. Kuanti ya, mau nggak? Ini kan sukarela. Ini kan saya sambil jelasin tapi pakai kasus orang gitu loh. Jadi bukan pakai PPT saya sampein. Ya kayak kasus orang lebih enak begini. Saya punya waktu 15 menit lagi. Sebenarnya nanti rumusan masalah itu memang agak sulit dibandingin tinjauan literatur. Kalau rumusan masalah sama judulnya udah nyambung, udah tinjauan literaturnya jalan. Udah jalan. Ya, itu saya coba Bu, Kuanti. Ya, silakan Pak Yuari. Ya. Efektivitas komunikasi publik Pemprov Jakarta di media sosial terhadap kepercayaan generasi Z Jakarta. Ini kira-kira berapa variabel ya Pak? Efektivitas itu 1 ya? 1 apa 2? Kalau jadi rumusan masalah jadi 3 Pak, Bu. Bukan. Saya tanya variabelnya ada berapa? Pertanyaan saya adalah variabelnya ada berapa? 2. Apa saja? 1. Variabel X-nya apa? Variabel Y-nya apa? Ya sudah ya, nanti dilihat. Ya. Lalu kemudian rumusan masalah, Anda bikin apa? Yang pertama itu seberapa efektif komunikasi publik Pemprov di media sosial dalam meningkatkan kepercayaan Gen Z. Waktu yang mau kedua, yang kedua, bagaimana kualitas pesan bisa berpengaruh terhadap kepercayaan Gen Z. 3. Yang ketiga, sejauh mana responsivitas interaksi. Sebaiknya tidak pakai bagaimana Pak ya? Oke, Lalu jadi bagaimana? gini. Jadi seberapa efektif itu apa ukurannya? Efektivitasnya tuh ukurannya apa? Karena nanti kuesioner tuh turun dari dimensinya apa? Jadi efektif tuh diukur pakai apa saja?
Efektivitas bisa dengan survei. Kalau sosial media kan ada angka-angkanya ya. Iya. Like-nya, klik-kliknya bisa. Tapi Ada kan angkanya. udah sebutkan, jadi efektivitas tuh pakai satu, dia efektif kalau 1, 2, 3. Nah itu Oh. Anda cari di literatur. Siap. Ya, kira-kira begitu. Baik. Ya Pak Terima kasih, Yuari. Bu. Terima kasih. Baik. Kuali satu lagi kuali nih. Nanti kita lanjutin lagi, kita bahas setelah UTS bisa. Nanti kalau misalnya nggak Saya, mau. Bu, kuali, Bu. Saya, Bu. Kuali saya Tina, Bu. Nanti, Bu. Tina, Bu. Udah gamsut aja deh. Tina, Bu. Dua-duanya hurufnya T. Nanti. Halo, Bu. Markom. Saya Markom, Bu. strategi komunikasi pemasaran. Apa? Strategi komunikasi pemasaran perusahaan industri kreatif. Studi kasusnya di PT Bingkai Karya Nusantara. Oke, rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah tuh ada paket. Kalau istilah saya paket. Jadi ada template yang emang begitu, ikutin aja. Silakan. 1. Baik, Bu, rumusan masalah yang pertama, program komunikasi pemasaran apa saja yang disertakan di PT Bingkai Karya Nusantara. Anda judulnya apa? Strategi kan? Iya, Bu. Strategi apa? Strategi komunikasi pemasaran Ya, apa perusahaan. strategi Komsar buat Anda, buat penelitian Anda? Lebih 1, ke 2, 3. Apa strategi? Sebenarnya nggak usah strateginya buang dulu. Komunikasi pemasaran apa saja? 1 definisi, kedua ada berapa poin di situ. Oke. Nah itu nanti turun ke rumusan masalah. Again, bagaimana komunikasi pemasaran di PT INA. Sekarang komunikasi pemasarannya itu apa? Sama tadi kalau si Med tadi peran, tapi ternyata dia udah punya yang lain, jadi disesuaikan judulnya. Nah sekarang Anda pertanyaannya apa tadi? Bagaimana? Rumusan masalah yang pertama, program komunikasi pemasaran apa saja yang disertakan di PT Bingkai Karya Nusantara. Oke, jadi strateginya mana? Nah disesuaikan judulnya. Ya, Bu Tanti ya, kira-kira begitu. Oke, berarti untuk rumusan masalah disertakan untuk strategi komunikasi pemasaran gitu ya, Bu ya? Ya, kalau Anda nggak mau itu, mau program boleh disesuaikan aja, sesuaikan. Judulnya dirapiin lagi. Boleh, gampang, ubah-ubah aja. Ini kan juga dalam proses nih. Nah, nanti di UTS Anda rapiin, jawabnya seperti itu. Oke, saya cut dulu ya, saya mau liatin. Oke, Bu, baik Bu, terima kasih. Mau liatin ini, apa udah dikasih belum nama Pak Jo? Juga ke grup soal UTS. Udah, Bu. Ya, ini supaya tepat ya, nanti karena kalau nggak tepat saya nanti bikin Anda salah, nggak enak dong nilainya, saya kan repot. Nomor 1, cari artikel jurnal 2 biji. Apa pendekatannya apa? Kuanti, harus kuanti. Kenapa kuanti? Karena di sesi ini saya khusus kuanti, walaupun bohong, karena preferensi mahasiswa, ada kuanti, ada kuali. Untuk UTS, Anda cari artikel jurnal yang kuantitatif. Nanti untuk UAS kualitatif. Ya, kuantitatif, 2 aja. Harus kuantitatif. Jadi jangan nanti ambilnya, mau analisis teks yang kuanti juga boleh, ada analisis isi kuantitatif ada. Ya kalau semiotik, analisis wacana, analisis percakapan itu kuali, ya. Jadi yang kuanti silahkan, harus yang kuanti. Nah itu poin-poinnya sudah ada, cuman ada pertanyaan terakhir. Pendapat Anda tentang artikel jurnal yang Anda pilih. Udah, Anda nggak usah ganti-ganti artikel jurnal. Ya, ambil, dia nggak jawab paradigma, nggak ditulis, nggak apa-apa, tulis aja. Tidak ditulis, oke ya. Yang kedua, itu penelitian Anda. Penelitiannya mau diganti judulnya silahkan. Yang kemarin dikasih ke saya nggak jadi, nggak apa-apa. Terus tadi dari ngomong-ngomong mau disesuaikan silahkan. Tapi harus komunikasi dan diharapkan markom. Semuanya sih udah. Bu, apakah judul saya tadi sudah tepat? Kenapa? Apakah judul saya tadi sudah tepat? Judul Anda apa tadi? Implementasi IMC pada lembaga non-profit. Ya udah, Anda udah markom, Pak. Udah siap, Man. Terima Mata kasih. kuliah kita markom. Udah markom ya.
Jadi itu cuma ada 3 pertanyaan. Judul, alasan Anda. Alasannya boleh pribadi tapi dicampur dengan ada konsep tertentu, ada yang idealis dikeluarkan. Baik. Alasan barisan judul berarti. Terkait sama akademik, terkait sama konsep-konsep gitu loh. Baik. Jadi jangan, saya suka. Ya benar sih, kita kan kalau neliti saya suka. Masa nggak suka, ya? Oke. Lalu kemudian ada alasan, kemudian rumusan masalah. Udah nggak apa-apa, bikin aja dulu. Nanti saya pahamin. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk apa namanya, Bu? Untuk yang penelitian kita itu, Bu, diwajibkan markom berarti ya, Bu? Kita yang tidak markom berarti. Kalau untuk mata kuliah saya boleh komunikasi. Boleh komunikasi, boleh markom. Tapi nanti kalau Anda untuk tesis di bulan Agustus 2026 diharapkan markom. Walaupun sih kalau saya kalau mau komunikasi juga boleh, tapi ternyata bisa markom semua tuh. Yang kemarin nih, walaupun di awal tuh jarang markom. Markom itu luas loh, ada influencer, ya, ada digital marketing, ada sosial media marketing. Jadi macam-macam yang ada di sekitar kita tuh markom banget, bisa pameran, bisa word of mouth. Jadi sekarang kalau Pak Peter belum markom nggak apa-apa, tapi harus komunikasi. Komunikasi itu harus, ya. Komunikasi, kira-kira gitu. Silahkan dibikin dan nggak apa-apa. Tadi kan ada juga yang belum komunikasi itu katanya Bu Eveta, tapi ternyata dia psikologi komunikasi, nggak apa-apa. Tapi nanti kayaknya pasti markom sih, Bu. Di 2006 pasti markom sih harusnya. Ya, itu dari saya udah buktikan di kelas kemarin waktu nongol belum nggak markom sama sekali. Begitu udah suruh masukin proposal semua markom. Ya, udah dapat 4 kuartal dapat kemudian bukan dapat udah dapat cuma di refresh, ya. Kira-kira gitu. Jadi tadi itu contoh template buat Anda bikin rumusan masalah. Memang nggak bisa semua 40-nya 36 sih. Ya. Udah gitu saya kalau ngomong nanti kelamaan satu orang jadi kayak bimbingan. Padahal kan sebenarnya nggak bimbingan, mau bikin rumusan. Kira-kira begitu ya. Jangan lupa UTS-nya sesuai dengan tenggat waktu. Jangan telat. Ya oke, udah ya. Gampang ya pertanyaannya ya. Udah ya, bisa saya tutup ya. Baik, Bu. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Malam-malam, terima kasih.